Shalom jemaat yang terkasih, sebentar kita akan sama-sama bawa hati kita ke Tuhan lewat doa pagi kita hari ini. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, kami ucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, buat anugerah-Mu. Kalau hari ini ada, kami mengucap syukur, kasih karunia-Mu menopang kami. Terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Kami mulai hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Dengan hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kau penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan,
datang menyembahmu. Kami datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Menyembahmu Yesus. Haleluya. Jadikan setiap kami Tuhan rumah doamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Hati kami haus Tuhan. Oh haleluya. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Oh haleluya. Dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hati kami Tuhan. Biar hati kami penuhi hati-Mu Yesus. Oh Haleluya. biar belas kasihan-Mu Bapa, amin, penuhi hati kami. Curahkan kuasa-Mu, Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Mari kita katakan sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, amin, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi
Kami bersyukur Tuhan, sungguh biar jadikan kami rumah doa-Mu. Bukan hanya kami berdoa buat diri kami sendiri, berdoa buat keluarga kami, orang yang kami kasih, kami cintai. Dan biar belas kasihan-Mu Bapa itu memenuhi hati kami. Kami percaya telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu. Dan biar belas kasih-Mu untuk memenuhi hati setiap kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, seperti lagu yang tadi barusan kita nyanyikan, kita sungguh rindu ya. Hidup kita menjadi rumah doa. Dan bahkan lewat doa kita bukan hanya memberkati diri sendiri maupun keluarga kita, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kalau kita punya hati yang dipenuhi dengan belas kasih Bapa, maka hati kita tuh nggak egois gitu ya. Dan saya percaya bahwa inilah yang dimiliki, kualitas seperti inilah yang dimiliki oleh seorang tokoh yang sangat terkenal di Alkitab yang namanya Yusuf. Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh jadi berkat bagi banyak bangsa. Hidupnya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang yang saat itu sedang dalam kesulitan. Bumi waktu itu sedang dalam kelaparan, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga kehadiran Yusuf itu memberkati dan menyelamatkan banyak bangsa. Kehidupan Yusuf betul-betul menjadi pengaruh atau pengaruh besar. Nah, kualitas unggul seperti apa sih yang memampukan Yusuf bisa menjadi demikian, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Menurut saya ada banyak karakter atau kualitas unggul dalam kehidupan Yusuf. Yaitu salah satunya adalah dia menjaga integritasnya. Hidup kudus sekalipun di tengah-tengah Mesir, negara yang penuh dengan kecemaran, tapi tetap hidup kudus. Namun ada sisi yang lain yang saya ingin bagikan bagi hari ini, yaitu bahwa Yusuf itu kenapa dia bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa? Karena dia juga punya kualitas unggul yang berikut ini, yaitu yang namanya kelemah lembutan. Nah, saya memakai judul doa pagi hari ini adalah meekness is not weakness. Nah, cuma sayangnya mungkin di bahasa Indonesia ada kata-kata awalnya ini mungkin seringkali asosiasinya menjadi kelemahan. Padahal tidak demikian. Kelemah lembutan bukanlah sebuah kelemahan. Kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan. Ya, nah cuma karena hanya ada kata-kata dalam bahasa kita tuh lemah, makanya kita mungkin asosiasinya ini adalah sebuah hal yang kurang atau negatif, padahal tidak. Kelemah lembutan bukanlah sebuah ketidakberdayaan. Kelemah lembutan adalah sebuah kuasa, sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita lihat sama-sama dalam Matius 5 ayat 5 berkata demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Loh, kok bisa ya Bapak Ibu ya? Lemah lembut memiliki bumi. Ya, apa hubungannya ini? Kita lihat ayat yang lain. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati, dalam bahasa terjemahan yang lain dipakai kata yang sama, itu meekness. Orang-orang yang lemah lembut atau rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Lemah lembut itu sebetulnya mirip atau sama dengan yang namanya rendah hati. Kelemah lembutan adalah sebuah sikap hati. Bukan tentang atau sekedar tentang intonasi bicara atau sikap tubuh. Beda dengan lemah gemulai Bapak Ibu, bedakan gitu ya. Lemah lembut termasuk dalam buah Roh Kudus. Salah satu yang disebut dengan buah Roh Kudus adalah kelemah lembutan. Bukankah Galatia 5 berkata bahwa roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah roh ini adalah karakter Kristus sendiri. Jadi lemah lembut itu adalah karakter Kristus sendiri. Kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan, dia bukan sebuah kelemahan, dia sebuah kualitas yang unggul yang seharusnya ada dalam hidup orang percaya. Perhatikan sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, orang yang lemah lembut, janji Tuhan adalah akan memiliki bumi.
Orang yang rendah hati atau lemah lembut adalah orang yang akan mewarisi negeri. Memiliki bumi, mewarisi negeri. Mirip ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat fungsi kelemah lembutan itu apa saja sih? Yang pertama, kelemah lembutan itu akan memampukan kita untuk menguasai diri sehingga tidak mudah menyerang atau membalas. Contohnya kalau dari awal tadi saya pakai teladan dari Yusuf. Yusuf ini tidak membalas saudara-saudaranya yang berlaku jahat terhadapnya. Ketika dia tahu bahwa saudara-saudaranya ini datang untuk membeli gandum pada dia. Dan dia sudah punya power, dia sudah punya kekuasaan. Itu dengan mudah dia bisa menjebloskan saudara-saudaranya itu ke penjara karena kejahatan yang dibuat oleh mereka. Namun Yusuf tidak melakukannya. Dia tidak membalas istri Potifar yang sudah menuduh dia, yang sudah menjebloskannya ke dalam penjara. Dia tidak melakukannya. Sekalipun dia punya power karena dia adalah orang kedua yang berkuasa di Mesir selain Firaun. Ya, tentu Potifar bekas majikannya yang awal apalagi istrinya itu adalah bawahannya dia. Dia tidak melakukannya. Juru minum yang sudah ditafsirkan mimpinya dengan benar, yang 2 tahun melupakan dia, Yusuf tidak kemudian jadi sakit hati sama orang ini. Orang yang lemah lembut tidak mengeluarkan reaksi negatif. Walaupun ia dituduh, dianiaya, disakiti, diperlakukan tidak adil. Bukankah seringkali dalam kehidupan ini kita bisa dengan mudah merasa bahwa kita diperlakukan dengan tidak adil oleh mungkin sekeliling kita, atau oleh situasi dan sebagainya. Tapi kalau kita punya kelemah lembutan, kita akan punya penguasaan diri sehingga tidak mudah menyerang balik atau membalas. Dunia butuh orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Untuk jadi garam dan terang. Bukankah firman Tuhan bilang, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dunia butuh kita untuk bangkit jadi garam dan terang. Salah satunya adalah ketika kita mengembangkan yang namanya buah roh kelemah lembutan ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 23 firman Tuhan berkata, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Di ayat yang lain dalam kitab Yesaya pasal 53, Yesaya ini kurang lebih hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir di bumi ini. Meskipun Yesus tentunya adalah yang sulung dari semuanya. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Namun Yesus yang lahir di bumi, Yesaya ini hidup 700 tahun sebelumnya. Dan Yesaya ini sudah menubuatkan tentang penderitaan Yesus. Yesaya 53 ayat 7 berkata, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Perhatikan kata-kata, ia tidak membuka mulutnya. Itu yang Yesus lakukan ketika dia ditangkap, ketika dia dianiaya, ketika dia diludahi, ketika dia diperlakukan dengan semena-mena, ketika ia disalibkan. Bahkan dia berkata bahwa Tuhan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Kejahatan yang dia terima dengan pembalasan, sekalipun dia bisa melakukannya, ya, dia tidak membuka mulutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, fungsi yang pertama dari buah roh kelemah lembutan ini adalah memampukan kita untuk menguasai diri sehingga tidak mudah menyerang atau membalas. Sekali lagi saya ulangi, ya, dan
kita lihat satu ayat lagi yang mungkin akan membuat kita makin, wow, ternyata kelemah lembutan ini bukan kelemahan, sungguh-sungguh ini adalah sebuah kekuatan ya. Nah, kita lihat dalam Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ketika kita mengembangkan yang namanya buah roh kelemah lembutan, maka kita akan punya penguasaan diri sehingga kita tidak mudah menyerang atau membalas. Nah, janji Tuhan bagi orang yang menguasai diri sebagai akibat dari orang yang mengembangkan kelemah lembutan. Tuhan berkata, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saya akan ulangi. Jadi dikatakan janji Tuhan bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Orang yang menguasai dirinya akan merebut kota. Nah, katakan sama-sama dengan saya, memiliki bumi, mewarisi negeri, merebut kota. Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu? Memiliki bumi, mewarisi negeri, merebut kota. Ini kan janji yang mirip, yang sama. Nah, kalau kita ingin menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi bumi, menjadi terang bagi bumi ini, menjadi terang bagi negeri, bagi kota kita. Mari saya ajak kita untuk mengembangkan yang namanya kelemah lembutan ini. Seorang pemimpin yang terkenal Napoleon Bonaparte berkata demikian, aku berusaha menaklukkan dunia dengan pedang dan aku gagal. Tetapi ada satu orang, satu pribadi yang berhasil menaklukkan seluruh dunia. Bukan dengan pedang, tapi dengan kasih. Dengan salibnya, dengan penderitaannya. Nah Bapak Ibu, kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Yusuf yang mengembangkan buah roh ini, dia berkuasa atas rumah Potifar. Dia berkuasa atas penjara. Dia berkuasa atas Mesir, bahkan atas negara-negara sekitarnya. Demikian hidup Yusuf. Dan fungsi yang kedua dari kelemah lembutan adalah menjadikan kita sebagai pembawa damai. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 15 ayat 1 dan 4. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Pilihan di tangan kita. Kita mau jadi pembawa damai atau malah membawa sebuah pertengkaran dalam hidup sehari-hari kita. Oleh karena itu kelemah lembutan diperlukan. Dan kelemah lembutan itu akan membawa orang pada pertobatan. Bukan hanya menjadi pembawa damai. Tapi kehadiran Anda akan mendamaikan orang tersebut dengan Tuhan. Orang-orang yang kita jumpai dengan Tuhan, mendamaikan mereka dengan Tuhan. Maksudnya apa? Coba kita lihat. 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kelemah lembutan yang kita kembangkan akan menuntun orang yang suka melawan kepada pertobatan, diperdamaikan dengan Tuhan. Fungsi yang terakhir dari kelemah lembutan adalah memampukan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Kelemah lembutan merupakan kebalikan dari sikap suka menonjolkan diri dan mementingkan diri sendiri. Dan kerendahan hati atau hati seorang hamba tidak egois, menganggap kesejahteraan orang lain yang lebih utama, lebih penting. Itu juga teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan buat kita semuanya. Dan wujud tertinggi dari kelemah lembutan adalah pengorbanan. Ya. Kita lihat bagaimana Tuhan memberikan dirinya
untuk disiksa dan disalibkan buat kita. Ia tidak membuka mulutnya dalam perjalanan menuju ke Via Dolorosa itu. Wujud tertinggi dari kelemah lembutan adalah pengorbanan diri. Seperti Musa juga tokoh yang lain, ketika dia difitnah, ketika dia mau dikudeta oleh kakak-kakaknya sendiri, ya termasuk oleh orang-orang yang mau mengkudeta dia dalam kisah yang lain. Ia tidak membela dirinya, ya, tapi Tuhan yang membela dia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa dunia menantikan orang-orang yang percaya, yang mengembangkan yang namanya kelemah lembutan. Sementara dunia ini mungkin berusaha untuk menyakiti, kasar. Tapi ketika muncul orang yang lemah lembut, bukan berarti nggak boleh tegas ya Bapak Ibu, tegas boleh. Marah boleh tapi jangan berbuat dosa kata firman Tuhan. Ya. Tapi dunia kurang mungkin contoh orang-orang yang miliki hati yang demikian, hati yang lemah lembut ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana caranya kita menumbuhkan kualitas unggul ini? Yaitu buah Roh Kudus kelemah lembutan ini. Cara menumbuhkannya adalah yang pertama, berikan diri kita untuk melayani. Melayani Tuhan, melayani jemaat, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, atau yang lingkungan pergaulan di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, keluarga kita sendiri, apalagi. Saya percaya juga dengan kita melibatkan diri dalam pelayanan di gereja, dengan terlibat dalam pelayanan, karakter kita dibentuk. Firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dengan pelayanan, dalam pelayanan kita belajar untuk bekerja sama. Kita belajar percaya, kita belajar menerima kelemahan dan kelebihan orang lain juga. Dan saya dorong untuk ayo mulai dari rumah kita. Pelayanan itu bukan hanya di stage yang kelihatan oleh banyak orang. Bahkan ketika mungkin tidak seorang pun kawan kita, teman gereja kita lihat. Ketika di rumah kita, ketika mungkin hanya istri atau suami atau anak-anak Anda yang melihat. Mulailah dari rumahmu untuk melayani. Suami jangan kasar terhadap istri. Istri hormati suami. Ya, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Firman Tuhan bilang anak-anak hormati orang tuamu. Prinsipnya adalah bukan menuntut tapi memberi atau melayani. Dengan kita belajar atau memberikan diri untuk melayani, itu akan menumbuhkan yang namanya kelemah lembutan itu. Lalu yang kedua, yang terakhir, tentu berikan ruang bagi Roh Kudus untuk membentuk dan melembutkan hati kita. Kita perlu memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk dari waktu ke waktu melembutkan dan membentuk hati kita. Bukankah yang namanya buah Roh Kudus itu adalah pekerjaannya? Ya, itu adalah karakter Allah sendiri. Ketika Roh Kudus diizinkan untuk diberi ruang untuk membentuk, melembutkan hati kita. Dari waktu ke waktu ketika hati ini lembut, ketika kita mungkin enggak sengaja gitu ya, tanpa dipikirkan lebih dulu mungkin kita bereaksi atau berespon dengan cara yang salah terhadap situasi tertentu. Seringkali Roh Kudus bukankah mengingatkan kita. Dan kalau kita punya hati yang lembut, dengan mudah kita akan segera minta ampun dan bertobat dan memperbaiki respon kita yang salah, reaksi kita yang negatif. Ya, dalam hal apapun, ya, berikan ruang bagi Roh Kudus. Seperti pemazmur juga berkata, ini rasanya kebiasaan yang dia lakukan ketika di malam hari. Dia bilang, Tuhan selidikilah aku, ujilah, kenalah pikiranku dan hatiku. Apakah jalanku serong? Kalau jalanku serong atau aku melakukan hal yang salah, meresponi dengan cara yang salah. Kembalikan aku ke jalan yang kekal. Kembalikan aku ke jalan yang lurus itu kembali. Berikan ruang bagi Roh Kudus untuk membentuk, untuk melembutkan hati kita, untuk mengevaluasi kita. Mungkin ketika di malam hari, ketika Anda sebelum tidur, Anda berdoa, Anda berikan ruang bagi Roh Kudus untuk Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan gimana dengan hidupku? Apakah Kristus dimuliakan? Apakah aku jadi terang sepanjang hari ini? Atau ada hal yang keliru, yang salah, yang tidak seharusnya aku lakukan? Tuhan selidikilah hatiku, ujilah pikiranku. Ya. Nah Bapak Ibu, saya percaya ketika kita melakukan hal ini, dari waktu ke waktu
kelemah lembutan itu akan bertumbuh makin kuat dalam hidup kita. Kelemah lembutan tidak bisa didoakan dengan cara tumpangi tangan lalu Anda tiba-tiba menjadi orang yang lemah lembut, tentu tidak. Kelemah lembutan adalah sebuah proses sikap hati yang dari waktu ke waktu akan terus terjadi. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mungkin Anda dalam situasi Anda sudah berhasil menang ketika ada ujian ini. Namun percayalah akan ada ujian yang lebih besar di kemudian hari. Ya, seperti ketika seorang anak tuh naik kelas, tentu ada ujian yang lebih berat di kelas yang lebih tinggi. Demikian seterusnya. Sampai kapan ini selesai? Tidak akan selesai. Sampai Tuhan datang kedua kali. Tapi saya percaya harusnya semakin lama kita menjadi pengikut Kristus, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya percaya seharusnya kita makin serupa dengan Kristus. Seharusnya karakter Kristus makin nampak dalam hidup kita. Kita menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Seharusnya Kristus makin dimuliakan ketika orang melihat hidup kita sehari-hari. Amin. Bukan jaim, tapi itu betul keluar dari hati. Ketika kita bersikap merespon segala sesuatu yang kita alami. Biar Tuhan dimuliakan lewat apapun yang kita kerjakan, termasuk reaksi, respon-respon yang kita berikan sepanjang hari. Mau untuk punya kelemah lembutan? Ya, mari. Kita mau jadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Ingat, janji Tuhan adalah memiliki bumi, mewarisi negeri, merebut kota. Jadi ayo sama-sama kita bangun kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sembah Tuhan sama-sama lewat lagu ini biar ini menjadi kerinduan kita. Tuhanku mau menyenangkanmu, dari awal kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Ya, Semua ku berikan padamu. amin. Kudus Dan hingga tulus selalu. amin. Agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. oh Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu. menyenangkanmu. Amin Tuhan. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, ambil waktu teduh sejenak beberapa saat ke depan ini.
Jadi saya merasa ketika menyanyikan lagu ini, saya merasa ada banyak dari antara kita, termasuk Anda para jemaat, para pemirsa. Anda diingatkan Tuhan akan satu atau dua peristiwa di mana Anda tahu bahwa Anda harus meminta maaf. Seringkali itu pada orang yang paling dekat denganmu. Mungkin suami yang kadang-kadang berkata-kata kasar atau bertindak kasar terhadap istri. Atau sebaliknya malah istri terhadap suami. Orang tua terhadap anak. Atau anak yang seringkali mungkin berontak atau kurang ajar terhadap orang tua. Atau orang tua yang menyakiti hati anak-anaknya. Mungkin bukan dengan pukulan, tapi kadang-kadang dengan verbal atau dengan kata-kata. Tadi sementara nyanyikan lagu ini, saya merasa mau mendorong Anda untuk berani minta maaf. Minta maaf. Ketika Tuhan ingatkan Anda akan satu dua peristiwa itu, minta maaf pada orang yang Anda tahu Anda sudah melukai dia. Sekalipun Anda orang tua, jangan takut, jangan gengsi juga untuk minta maaf pada anak-anak Anda. Kalau mungkin seringkali anak-anak Anda merasa terluka oleh perbuatan atau kata-kata yang Anda lakukan. Tuhan tadi dengan jelas bilang, minta maaf, minta maaf. Itu langkah awal yang kita perlu lakukan. Kalau kita mempunyai kelembutan hati. Kalau kita mengeraskan hati, ya tidak akan pernah buah roh kelemah lembutan itu akan bertumbuh dalam hidup kita. Langkah awal bagi beberapa orang adalah Anda harus minta maaf. Dan juga Anda harus mengampuni. Bagi Anda mungkin yang merasa bahwa Anda dilukai dan sebagainya. Berikan pengampunan juga. Ya. Dan saya percaya Tuhan akan senangkan dengan respon-respon kita yang benar. Dan saya ingin mendoakan Anda semuanya pada pagi hari ini. Tuhan mau berdoa buat setiap kami termasuk hambamu sendiri. Termasuk jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi ini. Kami berdoa biar buah roh kelemah lembutan itu semakin bertumbuh dalam kehidupan kami. Biar dunia bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Jika kami meneladani karakter Kristus kelemah lembutan ini. Tuhan biar kami akan jadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Kami akan memiliki bumi. Kami akan mewarisi negeri. Kami akan merebut kota demi kota. Tuhan akan berikan pengaruh dalam kehidupan kami. Ketika kami diberi kepercayaan atau diberi ruang bagi kehidupan beberapa orang atau malah banyak orang. Dan kami memanfaatkan itu dengan benar. Dengan kami menyatakan terang-Mu Tuhan. Kami menyatakan kasih-Mu bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang menyenangkan dari Tuhan. Yang jadi berkat bagi banyak orang lewat respon kami, tutur kata kami dan sebagainya. Suami yang jadi berkat buat istri, istri buat suami, orang tua buat anak-anak, anak-anak buat orang tua, sesama saudara juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengembangkan buah roh kelemah lembutan ini. Dan bantu kami Tuhan, bantu kami. Koreksi kami Roh Kudus dari waktu ke waktu. Biar kami terus naik kelas. Biar terus kelemah lembutan itu makin kuat. Berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. God bless you all.